Ini ada kasus, ini kan lagi beberapa waktu ini lagi viral kasus tentang pengibaran bendera One Piece. Nah, ini ada warga asal Tuban, Jawa Timur itu didatangi aparat gara-gara mengibarkan bendera One Piece. Nah, gimana sih ceritanya? Jadi, rumah seorang pemuda berusia 26 tahun di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, itu tiba-tiba didatangi oleh aparat gabungan. Nah, hal ini berujung gara-gara aksi pemuda tersebut yang mana mengibarkan bendera ikonik dari anime One Piece. Nah, mungkin teman-teman Tribuners juga sempat tahu kan apa itu anime One Piece. Dan diketahui juga aparat tersebut berasal dari Kepolisian Sektor atau Polsek Komando Rayon Militer atau Koramil, pihak kecamatan dan desa hingga juga aparat intel dari Kodim setempat. Nah, menurut pengakuan dari pemuda ini, aksi dia mengibarkan bendera itu semata karena pengen mengikuti tren viral di TikTok. Jadi katanya tuh dia tuh cuma ingin ikut-ikutan tren TikTok aja. Dia penasaran dan tergerak buat ikut serta mengangkat simbol yang tengah populer di kalangan penggemar anime tersebut. Tapi nggak nyangka ternyata setelah dia mengibarkan bendera itu, dia justru didatangi oleh sejumlah aparat. Di mana keesokan paginya, rumah pemuda itu didatangi oleh petugas gabungan dari Kepolisian Sektor atau Polsek dan juga Komando Rayon Militer atau Koramil. Pihak kecamatan dan desa juga aparat intel dari Kodim setempat. Nah, tanpa penjelasan rinci, petugas ini langsung menanyakan soal bendera tersebut dan langsung membawa sang pemuda. Nah, meski nggak ada penahanan atau sanksi, tapi pemuda ini mengaku bahwa dirinya terkejut dengan skala respons dari aparat. Nah, katanya dia tuh nggak nyangka banget, cuma karena bendera anim, rumah saya bisa didatangi sebanyak itu, katanya. Diketahui juga bahwa bendera yang sering disebut dengan Jolly Roger itu sebenarnya sudah ia turunkan lebih awal. Nah, katanya dia itu sempat memasang bendera tersebut pada Jumat 1 Agustus 2025 sore dan mencabutnya di malam hari setelah membaca informasi soal potensi larangan simbol bajak laut tersebut untuk dikibarkan. Setelah ditemui oleh petugas gabungan, itu dia mengaku bahwa aparat memberikan imbauan agar pemuda tersebut tidak mengulangi aksi serupa dan meminta agar teman-temannya juga tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera anime tersebut. Nah, setelah itu aparat menuju wilayah Kecamatan Montong karena diduga juga ada warga lain yang juga mengikuti tren serupa. Nah, sampai berita ini ditulis, itu belum ada keterangan resmi dari otoritas setempat terkait alasan ataupun dasar hukum pelarangan pengibaran bendera yang terinspirasi dari One Piece ini. Namun, kasus ini menjadi catatan menarik soal bagaimana tren budaya pop bisa bersinggungan dengan sensitivitas simbol dan juga otoritas keamanan di level lokal. Nah, diketahui juga apa sih sebenarnya makna tiap elemen pada bendera One Piece ini. Jadi bendera One Piece itu kan bendera berwarna hitam, juga di tengah-tengahnya ada simbol tulang dan tengkorak gitu ya. Jadi tengkorak dan tulang bersilang ini tuh menggambarkan simbol bajak laut klasik dan juga penanda identitas. Sementara topi jerami ini merupakan warisan dari Shanks, si rambut merah untuk Luffy, simbol mimpi dan juga kebebasan. Selain itu juga ada senyuman lebar yang menunjukkan semangat dan juga kegembiraan, bahkan di tengah bahaya yang mencerminkan karakter dari salah satu anime One Piece ini yang bernama Luffy. Lantas, benarkah pengibaran bendera One Piece ini akan disanksi menuju HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80? Nah, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang, itu muncul fenomena unik di tengah masyarakat, di mana sejumlah warga itu menyuarakan keinginan untuk mengibarkan bendera One Piece, simbol ikonik dari serial anime Jepang sebagai bentuk ekspresi di hari kemerdekaan. Nah, meskipun tampak sebagai ekspresi budaya yang populer, para ahli ini mengingatkan bahwa pengibaran bendera fiksi saat perayaan kenegaraan itu tetap harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Lantas juga muncul pertanyaan publik, apakah benar jika kita mengibarkan bendera One Piece saat HUT RI ini dikenakan sanksi? Nah, menurut dari peneliti kebijakan publik Riko Noviantoro, itu mengingatkan bahwa meskipun bendera dari budaya pop seperti One Piece ini tidak dilarang secara spesifik, tapi ada aturan ketat soal bagaimana bendera negara harus diperlakukan. Nah, jika sampai merendahkan posisi bendera merah putih, maka kemungkinan ada potensi pelanggaran hukum
Menurutnya pada Kamis 31 Juli 2025. Dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga telah mengatur secara tegas mengenai tata cara penggunaan bendera negara, yang mana dalam konteks pengibaran bersama, bendera merah putih harus berada di posisi tertinggi dan tidak boleh lebih kecil dari bendera lain termasuk bendera fiksi. Dan pasal 21 Undang-Undang tersebut juga melarang pengibaran bendera negara dalam posisi yang dikalahkan secara visual oleh simbol, panji, ataupun bendera lain. Jadi menurut kamu gimana Tribuners? Apakah kamu tim yang juga ikut-ikutan iseng mengibarkan bendera One Piece atau bagaimana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.